Aku dirujak habis netizen gara-gara mendukung kenaikan PPN ke 12%, tapi setelah merenung lama, jujur aku tetap setuju kalau PPN-nya naik sih. Loh kok bisa? Ya nggak apa-apa sih kalau kalian bilang aku keras kepala ataupun baser. Tapi aku nggak akan pernah lupa kalau aku adalah produk hasil dari kontribusi uang pajak orang lain yang bikin aku bisa sekolah secara gratis di Jerman, dan setelah lulus, gantian aku yang bayar pajak di sana sampai jumlahnya miliaran yang bisa digunakan untuk membiayai pendidikan generasi selanjutnya. Justru di sini seninya pajak sebagai alat paling ampuh dalam menurunkan kesenjangan dan juga pengentasan kemiskinan ya. Makanya ngelihat tax ratio di Indonesia yang angkanya memprihatinkan, aku setuju dengan keputusan pemerintah buat naikin PPN sebagai solusi jangka pendek. Tapi kalau PPN naik kan kasihan kelas menengah ke bawah yang kena dampaknya bang. Lo malah kebalik ya, karena uang pajak kita selama ini justru banyak digunakan untuk memberi subsidi ke sesama kita yang masih prasejahtera. Ya mungkin karena PPN naik 1%, pengeluaran mereka bakal naik, misal 20 atau 30 ribu rupiah per bulannya, tapi subsidi dan bantuan dari pemerintah yang mereka terima jumlahnya jauh lebih besar, bahkan dari total jumlah PPN yang mereka bayarkan sekalipun. Belum lagi bentar lagi ada program makan bergizi gratis yang per anak anggarannya 200 ribu per bulan, dan kalau anaknya 2 berarti bantuan dari pemerintah buat ini aja udah 400 ribu ya. Dan semua ini esensinya tentu agar sesama kita yang ekonominya masih prasejahtera nantinya juga bisa menyusul naik kelas. Jadi saranku kita jangan emosian dulu dan alergi dengar kata pajak, karena tanpa pajak tidak akan ada pembangunan di suatu negara. Dan aku paham betapa frustasinya kalian sama masifnya korupsi di negeri ini. Aku pun juga mendorong segera disahkannya undang-undang perampasan aset. Tapi kalau ada tikus di lumbung, bukan berarti lumbungnya yang dibakar kan. Dan sekali lagi, tujuanku bikin konten selama ini bukan buat menghibur dan menyenangkan netizen, tapi buat menyampaikan apa yang aku yakini. Ya kalau ada manfaatnya syukur, tapi kalau ujungnya dihujat rame-rame, ya udah nasib dul. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan saya Marwan. Menanggapi video Ko Irwan yang habis dirujak netizen ya. Menurut pendapat saya pribadi, Ko Irwan ini ada benarnya dan juga ada sedikit salahnya. Ko Irwan ini membandingkan pajak di Jerman dengan pajak di Indonesia. Pajak di Jerman itu hampir 45%, memang sangat tinggi ya menurut artikel yang saya baca. Di mana masyarakat Jerman merasakan manfaat dari hasil pajak ini ya. Ini menurut artikel yang saya baca. Manfaat dari pajak ini masyarakat Jerman merasakan bahwa pertama, tol gratis, pendidikan gratis, kesehatan, bahkan pengangguran itu dibiayai oleh pemerintah. Sedangkan di Indonesia kita tahu sendiri kan, banyak dana yang diselewengkan. Kita tidak tahu atau kurang transparannya pemerintah dalam mengelola pajak. Oke, dari saya cukup sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang udah nonton.